saham-saham yang terbaik yang bisa kita lihat. Sekali ini kita akan membahas tentang saham yang bagi dividen di bulan April. Mereka yang saham-saham ini sering membagi dividen selama bulan April. Saham-saham apa aja itu? Oke, kita mulai cekidot. Ini saham. Nah, saham tetap ini saya ngambil tetap dari Kompas 100, dari sekian 700 emiten saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia. Saya hanya mengambil berdasarkan Kompas 100 aja, 100 item. Jadi data ini berdasarkan dipilih dari Pusatis yang kriteria untuk pemilihan saham indeks Kompas 100. Oke, ada di sini tercatat di BI minimal 3 bulan nih, minimal 3 bulan tercatat, baru ada transaksi reguler, ada hari perdagangan dan lain-lain. Ini ada 4-5 kapasitas saringan terakhir dan BI. Ini 6 yang sering kriteria pemilihan dalam indeks Kompas 100. Oke, seperti saham-saham video-video sebelumnya, ini awal yang sering saya infokan supaya Bapak Ibu tahu, warga kamu tahu bagaimana Kompas 100 itu dipilih. Oke. Kita selanjutnya, ini saham Kompas 100 yang dari mulai bulan Februari sampai Juli 2021, oke? Karena setiap 6 bulan terjadi penggantian untuk proses pemilihan kembali saham mana yang terbaik di Kompas 100 ini. Kali ini dari Februari sampai Juli, nanti Agustus kemudian sampai kembali ke Februari balik lagi, oke? Ini saham-sahamnya ada Alis, ada Adaro sampai Weton. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Nah, untuk Kompas 100 ini tentunya hal yang baik untuk kita lihat. Ya, ini saham-saham yang membagi dividen di bulan April. Para pemburu dividen, lihat saham ini. Para pemburu dividen, lihat saham ini. Jadi ini ada sekitar AALI, ada ARO, ada ITMG, ada JPFA, JSME, Jasa Marga, ada LP Pokarci, ada POW, ada PPRE, ada PTBA, SCMA, SIDO, MGL, Semen Indonesia, SSMS, Sawit Sumber Masarana, ada TINS, ada UNTR, ada WG, ada WIKA, WSBP, WSKT, dan Weton. Ini diurut berdasarkan abjad ya, dari AALI P Weton. Nah, dari 2015 sampai 2020, ini saham-saham yang sering membagi di bulan April. Di bulan April dia sering membagi saham-saham ini, sering membagi dividen. Tentunya ada yang bolong-bolong, ini berarti ada booking di bulan Maret ataupun di bulan Mei atau di bulan-bulan lain. Tetapi ini saham-saham ini sering membagi di bulan April. Bapak Ibu perhatikan, ini hanya beberapa. Jadi yang lain dari Kompas 100 hanya sebanyak inilah saham yang membagi dividen di bulan April yang Bapak Ibu bisa watchlist, masukkan di watchlist bulan April, watchlist dividen April untuk dipantau. Dari 2015, saya ambil dari 2015 sampai 2020. Oke, ini memang hanya 2021. Apakah terjadi dengan 2021? Apa juga mereka akan sering membagi saham dividen di bulan April 2021? Kita tunggu, kita lihat, karena April untuk melihat, menunggu bulan April. Kita lihat apa yang menarik di selanjutnya. Selain dia saham pembagi dividen di bulan April ini ada saham-saham ini dari Ali sampai Weton, dari 2015 sampai 2020. Kalau lihat misalnya Ali dari 472, lembar 472 value-nya ada 2016 dia 217, kemudian dia membagi juga ada 370, 2018 ada 32, 322, dan 2019 224. Tapi sayangnya di 2020 dia tidak membagi. Ini saham Ali. Itu cara membacanya. Coba kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah
Inilah saham yang di tahun kemarin, di bulan April 2020, dia ada membagi. Sido, WG, dan Weton. Jadi ini tiga ini, di 2 tahun terakhir, dia sering membagi selama bulan April. Sido, dia membagi di bulan April 2020, tahun kemarin, sebanyak 13. WG, di tahun kemarin bulan April, dia membagi sebanyak 12. Weton, Wijaya Karya Beton, dia membagi sebanyak 15 rupiah per saham. Nah, ini di bulan April tahun lalu. Malah ketiga-tiganya ini 2 tahun berturut-turut dia sering membagi selama bulan April. Bahkan WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung, 3 tahun berturut-turut dia membagi dividen di bulan April. Apakah 2021 WG dia juga akan membagi di bulan April? Apakah 2021 Sido juga akan membagi dividen di bulan April? Apakah Weton di bulan April 2021 akan membagi juga dividen sebagaimana layaknya di 2019 dan 2020 selama bulan April? Hal yang menarik untuk kita tunggu. Coba kita lihat slide berikutnya. Karena slide berikutnya menarik lagi. Kita lihat slide ke selanjutnya, oke? Coba kita lihat. Nah, ini saham dividen yang 4 kali pembagian selama April 2015 sampai 2020. Jadi dari tahun 2015 sampai 2020, 6 tahun terakhir ini, ketiga emiten ini membagi saham sebanyak 4 kali di bulan April. Berarti kalau lihat frekuensi dia sering membagi di bulan April. Ini kalau lihat frekuensi ya. Ali, Astra Argo, 2015 dia membagi 2016 dia tidak membagi di bulan April. Ingat, ini hanya mengikuti bulan ya. Dia bisa lihat dibagi di bulan yang kemarin atau di bulan kemudian. Ataupun dia tidak membagi, coba kita lihat lagi di bulan berikutnya. Ikuti seri ini ya. Karena tiap bulan saya akan menyampaikan dividen selama bulan April, selama bulan Mei, selama bulan Juni, setiap bulan saya akan infokan. Oke? Nah, ini. Ali 2018 dia membagi juga, 2019 dia membagi, dan 2020 tidak dibagi di bulan April. UNTR dia di bulan April 2015, kemudian 2016 bukan di bulan April, 2017 di bulan April 393, 2018 di bulan April 611, di bulan April 2019 dia membagi 828. Weton dia membagi dari 2015 12, di 2016 6, 2019 18, dan 2020 15. 2021 apakah mereka juga akan membagi di bulan April? Kita tunggu, nggak ada salahnya Bapak Ibu watchlist data ini, karena ini cukup bagus untuk lihat dari segi frekuensi, dari segi keseringan muncul. Secara statistik dia 4 kali membagi dividen selama bulan April dari 6 tahun terakhir. Bisa diperhatikan itu. Coba kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya apa yang menarik? Slide berikutnya. Nah, ini saham dividen yang secara average lebih dari 100 rupiah per lembar saham selama 2015 sampai 2020. Jadi average. Ali lihat nih. 472, 370, 322, 244, 224. Jadi dia lebih dari 100 average selama 6 tahun. ITMG 645, 1142, 1840. Kalau di average ini 3 kali saham di bulan pembagian dividen di bulan April, ini lebih dari 100 average-nya. Pegas 144, 91. Memang dia hanya baru dua kali selama di bulan April. Itu di awal-awal 2005. PTBA 324, 289, 318. SMGR 375, 304. UNTR 545, 393, 611, 828. Menarik bukan?
selama bulan April, mereka average dividen membagi lebih dari 100 per lembar saham. Tetapi Bapak Ibu harus perhatikan juga, karena in value bukan berarti dia terbaik secara persentase. Karena bisa aja misalnya ITMG dengan walaupun 1000-an, tapi kita lihat berapa price per lembar saham di bulan tersebut. Persentasenya bisa aja dia walaupun in value gede, bisa aja lebih kecil daripada misalnya PTBA dengan 318, tetapi price per bulan itu lebih kecil daripada ITMG. Itu yang Bapak perhatikan, harus Bapak Ibu harus perhatikan warga Kawanua. Nah, bagaimana dengan 2021? Apakah mereka juga akan membagi saham dividen? Apa yang terbaik untuk memantau? Yang terbaik untuk memantau adalah Bapak Ibu bisa melihat apakah mereka sudah menjadwalkan untuk membuat RUPS. Karena biasanya setelah RUPS ada keputusan apakah mereka akan membagi dividen atau belum, atau bukan, atau nanti. Karena tahapannya adalah tahapan RUPS. Kemudian hasil RUPS baru diinformasikan pembagian dividen itu. Ketika RUPS-nya di sekitar bulan Maret atau April awal, kemungkinan akan dapat dividen di bulan April itu adalah kemungkinan yang cukup signifikan. Jadi Bapak Ibu harus mantau. Tapi kalau melihat secara histori, Bapak Ibu bisa lihat, bisa pantau. Tidak ada salahnya untuk bisa pasang watchlist, untuk jaga-jaga, untuk mengambil, sehingga ketika dia dapat dividen, Bapak Ibu sudah ambil dari awal, dari bulan sebelumnya, sehingga ketika pas waktunya biasanya dia akan naik pas di dividen, dan kemudian setelah hari hanya biasanya akan mengalami penurunan sedikit untuk data-data yang biasanya secara histori itu yang terjadi. Sehingga ketika Bapak Ibu ngambil dari sekarang, potensi untuk naik pas waktu dividen itu cukup besar. Ketika melihat secara frekuensi bulan April, mereka ini saham-saham ini sering membagi dividennya di bulan April ini. Kalian atas partisipasi untuk menonton, tolong share ke rekan-rekan Anda. Siapa tahu mereka yang berminat di saham sedang menunggu saham-saham pembagi dividen. Sampai jumpa lagi. Thank you.